Hai guys, di pagi hari yang cerah yang memperlihatkan di halaman rumah belakang Squidward, dia sangat bersemangat menjalani hari-harinya. Dia banyak menanam tumbuhan di halaman belakang. Ketika dia memetik tumbuhan lain, dia malah menemukan SpongeBob yang berada di pohon miliknya, yang membuat Squidward mengeluarkan tinta hitam seperti kecap Malika. Akibatnya membuat Squidward marah karena bajunya kotor lagi terkena tinta pemilu. Dia pun langsung segera pergi ke tempat cuci laundry untuk membersihkan pakaian tersebut. SpongeBob yang tahu jika di tempat pembersih pakaian sangat bagus, dia pun mulai kepikiran ingin pergi ke sana memberitahukan pakaian kotornya. Karena di tempat itu pasti ada banyak orang-orang yang ingin membuat pakaiannya menjadi bersih. Saat Squidward akan pergi, SpongeBob menyuruhnya agar menunggu sebentar karena dia juga akan pergi ke sana bersama-sama dengannya. Namun setelah SpongeBob pergi, Squidward langsung segera pergi berlari secepat mungkin untuk meninggalkan. Tak berapa lama kemudian, Squidward hampir sampai namun dia sejenak beristirahat karena napasnya hampir habis. Lalu dia mendengar suara SpongeBob yang memanggilnya dan ternyata dia membawa semua bajunya untuk dicuci. Lalu mereka masuk ke dalam yang membuat sedikit keributan. Di dalam banyak sekali beberapa warga kota Bikini Bottom yang sedang mengantri. Hal itu membuat si Squidward kesal karena seharusnya dia berangkat lebih awal. SpongeBob memberitahu bahwa di tempat itu juga ada pria konyol yang banyak sekali memakai kaos kaki busuk berbau jurang. Di sana Squidward melihat ada satu mesin yang kosong. Dia pun buru-buru segera ke sana untuk membersihkan pakaian. Akan tetapi datanglah si Patrick yang sedikit culture datang. Dia dengan entengnya ngebuka celana di depan semua orang tanpa rasa malu hingga membuatnya telanjang. Yang sepertinya bagian Johnny juga kelihatan tuh guys. Squidward yang melihatnya merasa sangat jijik. Kemudian si Patrick mengambil baju milik Squidward untuk menutupinya. Namun Squidward langsung mengambil kembali, kemudian menggunakan tubuh SpongeBob lalu segera pergi dari sana untuk bersenang-senang lagi. Sementara itu yang memperlihatkan Larry yang sedang membuka tasnya. Saat dibuka tas itu mengeluarkan bau yang benar-benar tidak sedap. Lalu mengajaknya bermain panco. Dengan mudah si Larry berhasil dikalahkan dan dimasukkan ke dalam tas itu. Tak lama kemudian datanglah Sandy ke tempat itu. Squidward yang kebetulan berada di sana langsung memarahi Sandy. Mereka harus antri sesuai dengan nomor urutan. Namun Sandy langsung menunjukkan kemampuannya. Bahkan tanpa mesin cuci itu kostumnya bisa melakukannya sendiri. Yaitu bisa membersihkan pakaian kotor miliknya. Bahkan gak hanya sampai di situ saja, kostum Sandy juga berhasil mengeringkan pakaian dengan cepat. Selama memamerkan itu, Sandy pun langsung segera pergi dari sana. Kemudian di tempat lain mulai terjadi kekacauan karena kesalahan satu orang yang teledor menjatuhkan sabun, hingga membuat kakek tua terpeleset. Lalu tubuhnya langsung disetrika biar rapi, kemudian si kakek tua yang dikira baju langsung dilipat oleh pekerja di sana. Lalu ada satu pria yang benar-benar sangat culture. Dia senang saat mesin cuci itu sedang membersihkan topinya. Saking senangnya dia pun bertemu dengan SpongeBob yang satu frekuensi. Bahkan mereka juga sempat menikmati makan bersama. Di sisi lain terlihat lagi satu orang konyol yang mencopot seluruh kulit tubuhnya, hanya menyisakan tulang belulang saja. Dia langsung memakainya kembali. Dia baru ingat yang kotor sebenarnya hanyalah pakaiannya saja. Namun itu sudah terjadi. Akhirnya setelah menunggu, Squidward dapat giliran untuk membersihkan. Lalu SpongeBob datang yang langsung disemprot oleh Squidward. Seperti biasa kedatangannya hanya membuat Squidward kesal. Ketika Squidward mulai menyemprotkan sabun ke baju, namun konyolnya justru noda itu malah berpindah-pindah tempat. Squidward yang melihatnya dibuat kebingungan dengan tingkah noda kotor itu. Karena susah diatur, akhirnya Squidward menyerah dan langsung memasukkan bajunya ke dalam mesin cuci. Dalam waktu beberapa detik bajunya telah berhasil dibersihkan, kemudian Squidward langsung segera memakai pakaian tersebut yang dianggapnya sudah bersih. Akan tetapi SpongeBob dibuat terkejut karena ternyata noda kotor yang membandel itu ada di belakang bajunya. Akhirnya setelah tahu jika noda itu belum menghilang, Squidward langsung mencopotnya kembali.
Dia lalu memiliki ide cara menghilangkan noda memandel itu. Dia kemudian langsung mengajak SpongeBob untuk membantunya guys. Berhubung SpongeBob adalah spons, Squidward langsung memanfaatkan dengan menggosok bajunya menggunakan wajah SpongeBob. Di tempat lain terlihat si Plankton sedang membersihkan semua barang-barang labnya. Di tempat itu dia bersama dengan Karen. Istrinya sudah mengingatkan agar jangan membersihkan di tempat itu, sehingga membuat alat-alatnya menjadi rusak. Begitupun dengan mesin cuci yang mengeluarkan asap di sana. Karen memberitahu bahwa Plankton telah melupakan membilas mutasi dari formula dari tabung reaksi itu, sehingga secara tiba-tiba saja mesin cuci itu mulai berubah menjadi robot mesin cuci. Robot itu satu persatu mengambil barang milik orang lain, kemudian menendang mereka berdua hingga terlempar jauh. Mesin cuci itu mulai mengamuk tak terkendali, bajunya yang sudah bersih malah diambil lagi dimasukkan ke dalam mesin cuci. Bahkan keganasannya sudah kemana-mana, pakaian milik orang lain banyak yang dicuri olehnya. Anggap saja di ruangan itu, robot mesin cuci telah mengambil semua pakaian dari orang-orang kemudian digabungkan menjadi satu. Hingga pakaian itu secara tiba-tiba saja bisa bergerak ke sana kemari yang bisa menjahili semua orang. Mungkin ini adalah efek dari mutasi tersebut guys. Kini pakaian yang hidup itu sudah menjara semua orang yang ada di tempat itu. Kejahatannya sangat meresahkan para warga Bikini Bottom. Setelah mendapatkan semua, robot mesin cuci itu memasukkan ke dalam, sehingga dia pun bermutasi menjadi lebih besar lagi. Dia mulai menyerang para warga dan merampas kembali barang-barang. Kerusuhan itu semakin tak terbendung, robot itu semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, akhirnya pakaian milik Squidward telah bersih dari noda, meski membuat wajah temannya berantakan. Namun lagi dan lagi ternyata noda itu belum hilang. Kini noda itu pindah ke pakaian dalam, lalu pindah lagi ke pakaiannya. Alhasil tentu dia pun merasa dipermainkan tanpa menghiraukan orang-orang sekitarnya yang sudah sangat panik karena baju mereka diambil. Kemudian Squidward tetap berjuang dengan titik noda penghabisan. SpongeBob akhirnya menyadari jika di belakang Squidward ada robot mesin cuci yang kapan saja siap menyerang. Namun Squidward yang tidak menghiraukan perkataan dari SpongeBob yang sedang gemetar ketakutan. Alhasil ketika Squidward akan menyemprotkan sabun, noda itu justru langsung pergi masuk ke dalam mesin cuci. Disinilah akhirnya Squidward sadar bahwa tadi di belakangnya ada robot. Secara tiba-tiba robot itu mulai bergetar hebat hingga membuat robot mesin cuci itu mati. Semua orang-orang sangat senang akhirnya ancaman bahaya besar hilang, bahkan kini pakaian mereka pun lebih bersih daripada sebelumnya. Begitupun dengan pakaian Squidward yang sudah bersih, dia pun memutuskan kembali pulang ke rumah. Namun kepergiannya dicegah oleh para warga. Dalam hal ini Squidward dianggap pahlawan dikarenakan telah berhasil mengalahkan robot itu. Namun Squidward mengatakan bahwa dia bukan penyelamatnya. Karena dia dianggap Squidward sangat rendah hati, akhirnya semua orang bersorak untuknya. Lalu sahabat baru mereka yang melihat kejadian itu kemudian langsung segera pergi menciptakan lagu untuk pahlawan tanpa tanda jasa seperti Squidward. Dia adalah pahlawan sejati yang tak ingin diakui oleh banyak orang. Berbeda halnya dengan pahlawan lain yang membutuhkan pengakuan. Squidward yang dikenang sebagai pahlawan terbaik bagi warga kota Bikini Bottom, tanpa ada dirinya mungkin mereka telah disakiti oleh robot itu. Dan yang paling terburuknya, pakaian mereka akan menghilang selamanya setelahnya Squidward pergi. Namun terlebih dahulu SpongeBob yang keluar dari sana. Saat Squidward berada di depan pintu, datanglah si koboi yang membuat Squidward tersungkur hingga kepalanya masuk ke dalam kotak yang berisi serbuk pewangi yang membuat hidungnya gatal. Sehingga dia pun bersin yang membuat tinta pemilu itu keluar dari tubuhnya. Tentunya semua orang pun yang tadinya memuji, kini pada murka semua karena tubuh sekaligus pakaian mereka telah kotor kembali. Hingga para warga serentak menghajar Squidward kemudian dilipat dijadikan pakaian seperti kakek sebelumnya. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di pagi hari yang cerah, terlihat Tuan Crab yang melepas pakaian untuk mandi. Tanpa disadari di rumahnya itu Plankton telah menyusup masuk ke dalam pasta gigi. Rencana Plankton dari istrinya yaitu untuk mengambil sampel rambut milik Tuan Crab sebagai rencana untuk mencuri resep Krabby Patty. Saat akan melakukan aksinya, justru Tuan Crab menggunakan mulut Plankton sebagai pisau cukur untuk mencukur rambut jenggot.
Tentu atas kejadian itu membuat mulutnya penuh dengan banyak rambut sehingga membuat si plankton batuk-batuk. Singkat cerita, plankton pulang dengan raut wajah kesal, namun untungnya dia berhasil mengambil banyak sekali rambut di mulutnya. Namun Karen hanya membutuhkan satu rambut sebagai bahan sampel. Plankton memuji kehebatan istrinya yang jenius. Karen kemudian langsung mengambil DNA antena milik plankton digabung dengan rambut milik Tuan Crab agar ia bisa menciptakan kloningan campuran antara dirinya dengan kloningan Tuan Crab. Pertama-tama si plankton langsung mengaktifkan mesin canggihnya. Terlihat antena dan rambut Tuan Crab saling bersatu. Di sisi lain, alat DNA itu mulai mengeluarkan tubuh perpaduan antara plankton dengan Tuan Crab. Setelah serangkaian sudah terjadi yang memperlihatkan hasilnya, yaitu wajahnya menggunakan wajah si plankton sedangkan tubuhnya menggunakan tubuh Tuan Crab. Jadi dengan menggunakan rencana itu dia pasti akan berhasil mengirim kloningannya ke restoran Tuan Crab untuk mengambil resep Krabby Patty. Namun apa boleh buat, rencananya tak semudah mengambil permen dari anak kecil. Namun Karen langsung memberikan video tentang kegagalannya dalam mengambil permen itu dari anak kecil. Tentu hal itu membuat plankton tersinggung. Ia lalu langsung memerintahkan kloningannya agar segera pergi ke restoran Tuan Crab. Plankton tertawa begitu brutal hingga tersedak karena dia yakin rencana kali ini pasti bisa berhasil. Singkat cerita, si plankton yang sedang menunggu di depan restoran Tuan Crab untuk menunggu kloningannya mendapatkan resep, dia pun malah terinjak oleh pelanggan yang keluar. Lalu plankton langsung memarahi kloningannya itu karena dia menunggu terlalu lama. Disinilah tak disangka ternyata si kloningan itu sudah berhasil mengambil resep formula Krabby Patty. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga telah mengambil alih restoran Tuan Crab serta mengusirnya dari tempat itu. Bahkan karena pengaruhnya, SpongeBob dan Squidward langsung percaya dengan kebohongan itu. Plankton pun bingung mengapa dia bisa dengan mudahnya mendapatkan segalanya hanya dalam waktu 3 menit. Lalu kloningannya mengatakan bahwa cara semuanya untuk melakukan itu hanya dengan menggunakan jabat tangan terindah di dunia. Dengan tangan yang ia miliki bisa digunakan untuk memikat orang. Awalnya si plankton tidak percaya dengan perkataannya, namun setelah dia mencoba menjabat tangan, ia pun akhirnya percaya. Pasalnya saat tangannya menyentuh, terasa mendapatkan pijitan-pijitan kecil yang memanjakan. Tentunya dengan adanya itu si kloningan bisa melengsarkan Tuan Crab. Si kloningan itu kemudian langsung membalikan badan plankton. Tanpa sepengetahuannya, dia pun langsung mengambil sebuah surat cambaket. Si plankton tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan oleh kloningannya, masih dalam keadaan terpengaruh pijatan manja. Yang kemudian si kloningan langsung membuang si plankton ke jalan sama halnya seperti Tuan Crab menjadi gelandangan. Di sana Tuan Crab pun terkejut dan langsung menceritakan semuanya bahwa dia telah melihat setengah tubuhnya dan setengah tubuh plankton yang datang ke restoran. Setelah berjabat tangan, ia pun merasa nyaman dengan pijatan manja itu yang membuatnya tidak sadar jika restorannya telah diambil alih. Kini si plankton pun sadar bahwa dia sudah menciptakan monster dan sebentar lagi restorannya juga akan diambil alih olehnya. Tak berselang lama kemudian ternyata benar saja mereka melihat kendaraan besar menuju restoran Tuan Crab, kemudian menaruh restoran cambaket di atasnya. Kini memiliki nama baru yaitu The Krusty Bucket. Melihat itu mereka berdua pun histeris. Untuk melihat selanjutnya, Tuan Crab dan plankton langsung segera pergi ke restoran mereka berdua yang sudah bersatu. Tak disangka pelanggan telah menyukai versi terbaru dari Krabby Patty yang dipadukan dengan secuil cam. Hanya dengan jabatan tangan saja membuat SpongeBob langsung kelepek-kelepek. Tuan Crab dan plankton yang melihat itu hanya terdiam dan meratapi kesedihannya. Ditambah cuaca pada hari itu benar-benar sangat mendukung atas kesedihan mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan itu yaitu dengan mereka bergabung bersama mengalahkan kloningan tersebut. Mau tidak mau mereka harus melakukannya bersama. Di pagi harinya terlihat si kloningan pergi dengan mengunci pintu belakang sembari membawa sampah. Saat di tempat pembuangan ternyata mereka berdua sudah menunggu. Alhasil langsung melakukan penyerangan, namun siapa yang menyangka ternyata rencana mereka berdua gagal total karena si kloningan itu berhasil membawa kembali kuncinya.
Rencana berikutnya, plankton dan tuan crab telah menutup akses pintu restoran itu agar para pembeli beralih membeli dagangannya. Namun ternyata si Kloningan sudah mengetahuinya sehingga langsung mengarahkan para pengendara di tempat lokasi mereka berjualan sehingga membuat barang-barang dagangan mereka rusak akibat ditabrak. Karena rencana mereka sebelumnya selalu gagal, hal itu menyebabkan si plankton menangis karena dia sudah tak tahan harus kehilangan restoran. Terpaksa disinilah mereka berdua pun menggunakan satu cara untuk mengambil kembali restoran mereka. Lalu singkat cerita terlihat tuan crab dan plankton melamar pekerjaan di restoran mereka sendiri demi melancarkan rencana yang dimaksud. Tentunya si Kloningan langsung menerima mereka berdua sebagai karyawan. Terlihat kini tuan crab dan plankton ditugaskan sebagai petugas kebersihan WC meski pekerjaan mereka jauh dengan apa yang mereka harapkan. Namun setidaknya ini adalah salah satunya agar cara mereka bisa merebut kembali apa yang sudah menjadi miliknya. Saat mereka sedang bekerja, tuan crab mulai menyalahkan si plankton karena ulah rencananya menyebabkan hilang restoran mereka. Tentunya si plankton tidak terima akan hal tersebut, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Meski barang plankton kecil namun nyalinya sangat besar, dia bolak-balik menyerang tuan crab tanpa rasa takut sama sekali. Begitupun dengan tuan crab, meski badannya besar, dia tak segan-segan menyerang lawannya dengan brutal. Bahkan pertarungan itu hingga membuat satu pelanggan yang sedang boker terganggu karena perkelahian itu ternyata sampai ke tempat WC si pria itu. Alhasil mengetahui kekacauan tersebut membuat si pria itu melapor kepada Kloningan yang sedang berjabat tangan dengan Squidward. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi. Di sana Kloningan melihat pertengkaran antara tuan crab dengan plankton. Saat ditegur, mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena kebingungan untuk menentukan siapa yang benar dan mana yang salah, membuat Kloningan itu semakin bingung dan akhirnya Kloningan itu pun langsung memisahkan diri. Akibatnya membuat si Kloningan itu juga saling serang, berusaha untuk menentukan kebenaran di antara mereka. Mengetahui perkelahian itu, tuan crab dan plankton langsung segera memisahkannya. Kemudian sebelum melakukan pertarungan itu lagi, mereka pun harus saling berjabat tangan. Dan disinilah kedua Kloningan itu pun untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan pijatan-pijatan kecil, hingga membuat tubuh mereka meleleh untuk selamanya. Tuan crab dan plankton dibuat senang akan hal itu. Rencana mereka pun berhasil. Di akhir film, tuan crab membantu plankton mengeluarkan rambut yang ada di dalam mulutnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys.